Awal terbaik Espanyol sejak 1996. Emil Audero on fire, catat 9 save. Samuel Umtiti memutuskan pensiun. Bellingham dan Camavinga kembali masuk skuad. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Ahly versus Nasab berlangsung di Jeddah, Senin malam. Tim tamu unggul duluan lewat brace Hussein Nurchaev di babak pertama, bikin Nasab memimpin 2 gol. Al Ahly baru panas di babak kedua. Enzo Milot bikin 2 gol cepat di menit ke-65 dan 68. Gol pertama memanfaatkan blunder kiper Abdul Fahid Nematov, sementara gol kedua datang dari kelengahan bek Nasab. Drama terjadi di injury time. Riyad Mahrez bikin gol di menit ke-90+4. Setelah itu, Mohamed Sulaiman memastikan kemenangan dengan gol jarak dekat di menit ke-90+11. Kemenangan ini bikin Al Ahly kantongi 3 poin perdana di fase grup barat Liga Champions Asia Elite. Laga Espanyol versus Mallorca berlangsung di RCDI Stadium di menit ke-23. Pere Milla sukses membuka keunggulan tuan rumah lewat umpan Carlos Romero. Espanyol mengadakan skor di menit ke-35. Umpan silang Thais Dolan, bola disambar Roberto Fernandes jadi gol. Menjelang turun minum, Mallorca memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Vedat Muriqi sukses menaklukkan Marko Dimitrovic dari titik putih. Di babak kedua, Mallorca memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Muriqi kembali bikin gol lewat sundulan menit ke-55. Meski tertekan, Espanyol justru memastikan kemenangan. Quique Garcia sukses eksekusi penalti menit ke-80. Dengan hasil ini, Los Pericos mengoleksi 10 poin dan duduk di posisi ketiga klasemen. Sementara Mallorca mengantongi 1 poin dan terdampar di urutan ke-19. Dengan hasil ini, Espanyol mengumpulkan 10 poin, 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga. Berdasarkan data Opta, ini merupakan raihan poin terbanyak Espanyol di awal musim La Liga sejak musim 1995-1996 ketika di bawah asuhan Jose Antonio Camacho. Mereka meraih 12 poin. Musim lalu, Espanyol selamat dari degradasi pada Giornata terakhir. Musim ini, setelah melewati trio besar seperti Atletico Madrid, mereka sekarang menempati posisi ketiga di klasemen, hanya di belakang Real Madrid dan Barcelona. Laga Verona versus Cremonese berlangsung di Stadio Marcantonio Bentegodi. Baru menit ketiga, Emil Audero sudah dipaksa kerja keras usai menepis tembakan Gif Orban. Drama berlanjut di injury time ketika Amin Sarr melepas tembakan jarak dekat. Namun Audero masih tangguh di bawah Mister hingga laga tuntas. Skor tetap 0-0. Dengan hasil ini, Cremonese mengoleksi 7 poin dan menempati posisi ketiga klasemen Serie A. Verona masih tertahan di urutan ke-17 dengan 2 poin. Emil Audero Mulyadi memukau dalam hasil imbang Cremonese lawan Hellas Verona. Cremonese mendapat banyak ancaman dari tuan rumah, namun kekalahan dapat terhindar setelah Audero bikin 9 penyelamatan. Wuskuret memberikan Audero rating 9,16. Ini menjadi catatan paling tinggi di antara seluruh pemain yang tampil. Audero membuat 9 penyelamatan, yang 6 diantaranya punya potensi bikin gawang Cremonese kebobolan. Laga ini juga menandai pertama kalinya kiper timnas Indonesia itu membuat clean sheet di Serie A 2025-2026. Laga Como versus Genoa digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia di menit ke-13. Como unggul lebih dulu lewat sepakan indah Nico Paz memanfaatkan asis Alvaro Morata. Petaka datang untuk Como di menit ke-88. Yakubu Ramon diganjar kartu merah sehingga bermain dengan 10 orang. Unggul jumlah pemain, Genoa sukses menyamakan kedudukan di masa injury time. Caleb Ekuban mencetak gol lewat tembakan keras yang menghujam gawang Butes. Hasil ini membuat Como mengoleksi 4 poin dari 3 laga, sedangkan Genoa masih tertahan dengan 2 poin. Paris Saint-Germain mendapat dorongan positif jelang laga Liga Champions melawan Atalanta. Menurut laporan RMC Sport, hasil tes medis terbaru pada betis kiri Kvicha Kvaratskhelia menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Winger asal Georgia itu sempat diragukan setelah mengalami cedera saat PSG menang 2-0 atas Lens. Kini, pemain berusia 24 tahun tersebut berpeluang tampil pada laga Rabu mendatang. Meski tim medis masih akan memantau kondisinya, kabar ini menjadi angin segar bagi Luis Enrique. Paris Saint-Germain dipastikan tidak bisa menurunkan Kang In-lee saat menghadapi Atalanta di Liga Champions. Gelandang asal Korea Selatan itu masih merasakan ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya meski hasil tes medis tidak menunjukkan cedera serius. Laporan RMC Sport yang dikutip dari situs resmi PSG menyebutkan sang pemain sudah sempat mengalami masalah serupa saat membela timnas bulan ini. Klub tetap optimis sang gelandang bisa segera kembali, namun memilih untuk tidak mengambil resiko dan akan terus memantau kondisinya dalam beberapa hari ke depan.
Ousmane Dembele tampaknya akan tetap bertahan lebih lama di Paris Saint-Germain. Penasihat olahraga PSG Luis Campos menegaskan bahwa winger berusia 28 tahun itu sudah menerima syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan klub. Dalam wawancara dengan RMC Sport, Campos menyebut Dembele tak mempermasalahkan kebijakan gaji klub dan siap melanjutkan kerjasama. Dembele bergabung dengan PSG pada musim panas 2023 dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2028. Kini hanya 2 tahun berselang yang sudah bersiap menaikkan perpanjangan. Samuel Umtiti resmi mengakhiri karir sepak bolanya di usia 31 tahun setelah berkali-kali mengalami cedera lutut yang tak kunjung sembuh. Demikian laporan oleh ESPN. Pemain kelahiran Kamerun ini terakhir bermain untuk Lille dan meninggalkan klub tersebut pada akhir musim lalu. Selama karirnya, Umtiti sempat membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 serta meraih beberapa trofi bersama Barcelona seperti 2 gelar La Liga, 3 Copa del Rey, serta 2 Piala Super Spanyol. Rafael Guerreiro dipastikan mengalami cedera otot perut pada laga Bayern Munchen melawan Hamburger SV. Klub menyebutkan bahwa bek atau gelandang Portugal berusia 31 tahun itu bakal absen sementara waktu. Sebab itu, ia tidak akan tampil dalam laga Liga Champions kontra Chelsea hari Rabu mendatang. Meski demikian, belum ada kepastian kapan tepatnya ia kembali fit. Dengan absennya Guerreiro, pelatih Vincent Kompany harus mencari opsi alternatif di posisi bek luar menghadapi Hoffenheim di Bundesliga. Borussia Dortmund dan Barcelona sama-sama bangga karena Sergio Guirassy dan Rafinha dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak top skor Liga Champions 2024-2025 dengan 13 gol masing-masing. Guirassy tampil dalam 14 pertandingan, mencetak 13 gol dan menambah 5 assist. Rafinha juga di 14 laga, unggul dalam jumlah assist dengan 9 serta 13 gol. Karena mereka sama-sama mencapai 13 gol, gelar Golden Boot dibagi keduanya bukan salah satu saja. Borussia Mönchengladbach resmi memecat Gerardo Seoane usai rentetan hasil buruk di Bundesliga. Keputusan diumumkan pada Senin, sehari setelah Gladbach dipermalukan Werder Bremen dengan skor 0-4 di kandang sendiri. Gladbach musim ini gagal cetak gol dalam 3 laga awal Bundesliga dan kini terpuruk di posisi ke-16 klasemen dengan 1 poin. Catatan tanpa kemenangan mereka sudah tembus 10 laga beruntun sejak musim lalu. Seoane yang menangani Gladbach sejak 2023 digantikan sementara oleh pelatih tim U23 Jurgen Polanski. FIGC dan IEI akan menjatuhkan sanksi terhadap wasit Matteo Mascherano dan petugas VAR Michael Fabri setelah insiden kontroversial di laga AC Milan versus Bologna. Klub Milan unggul 1-0 lewat gol Luka Modric, namun drama muncul saat Christopher Nkunku dijatuhkan di kotak penalti. Presiden FIGC Gabriele Gravina mengaku insiden tersebut adalah kesalahan yang jelas. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Fabri akan dicabut tugas VAR untuk beberapa pertandingan, sementara Mascherano mungkin akan diberi rotasi tugas namun belum ada keputusan final. Juventus dikabarkan menunda pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Weston McKennie karena sedang mengevaluasi strategi jangka panjangnya. Sebelumnya, di bawah Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli, perpanjangan telah diusulkan dengan durasi hingga 3 tahun. Namun kebijakan baru dari manajer umum Damien Comolli menuntut pendekatan yang lebih hati-hati. Klub tidak menjauh dari McKennie, melainkan tengah melakukan dialog terperinci dan analis terhadap aspek teknis dan keuangan sebelum membuat keputusan resmi. Paulo Dybala dipastikan tidak tampil dalam derby della Capitale melawan Lazio setelah mengalami cedera otot ringan pada paha kirinya saat Roma kalah 0-1 dari Torino akhir pekan lalu. Pelatih Gianpiero Gasperini menyebut cedera itu masalah kecil dan awalnya tidak dianggap serius. Namun menurut laporan Sky Sport Italia, Dybala mengalami ketegangan otot tingkat rendah pada paha belakangnya. Tes medis yang dijalankan hari ini memperkirakan ia akan absen setidaknya 1 hingga 2 minggu, sehingga derby della Capitale dipastikan dilewatkannya. Liverpool akan menjajal ketangguhan Atletico Madrid dalam laga pembuka Liga Champions di Anfield pada Rabu. Namun tim asuhan Diego Simeone bisa datang tanpa 5 pemain inti. Menurut laporan Barca, Julian Alvarez ditarik keluar saat jeda melawan Villarreal akibat masalah lutut dan diragukan tampil. Penyerang Argentina itu merupakan top skor Atletico musim lalu dengan 29 gol. Dengan kondisi ini, Simeone harus memutar otak menghadapi Liverpool yang sedang sempurna di awal musim. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak bek muda Juan Martinez hingga tahun 2029. Demikian dikonfirmasi AS. Sebelumnya kontrak akan habis pada 2026. Namun klub memberikan tambahan 3 tahun sebagai bukti kepercayaan terhadap pemulihannya dari cedera ligamen anterior yang dialami tahun lalu.
Kontrak baru ini juga mencakup klausul pelepasan dalam jumlah besar sekitar 150 juta euro sebagai penegasan bahwa Martinez merupakan aset penting untuk masa depan klub. Meski masih berstatus pemain Castilla, ia diprediksi akan segera mendapat kesempatan di tim utama. Real Madrid mengalami penundaan latihan sekitar 1 jam pada Senin pagi karena petugas anti-doping La Liga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pemain menjelang pertandingan penting Liga Champions melawan Marseille. Pelatih Xabi Alonso menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam protokol resmi Liga. Itu hal-hal yang di luar kontrol kami. Ini protokol La Liga, ujar Alonso dalam konferensi pers klub. Meskipun demikian, penundaan ini memicu pertanyaan tentang timing pemeriksaan sebab dilakukan tepat sebelum laga besar dan sempat memengaruhi persiapan tim. Real Madrid telah mengumumkan skuad 23 pemain untuk menghadapi Olympique de Marseille di babak grup Liga Champions di Santiago Bernabeu. Jude Bellingham kembali ke daftar sejak menjalani operasi bahu pada Juli lalu, sedangkan Eduardo Camavinga juga pulih dari cedera pergelangan kaki dan dimasukkan dalam skuad. Sementara itu, pemain muda Endrick yang sedang berlatih dengan tim utama belum dipanggil. Pelatih Xabi Alonso berharap kedua gelandang itu bisa digunakan sebagai pengganti terlebih dahulu untuk menjaga kondisi mereka. Barcelona resmi memperoleh Certificate of Completion (CFO) untuk fase pertama renovasi Spotify Camp Nou, yang berarti pekerjaan konstruksi tahap pertama secara formal telah selesai, melaporkan Tribuna yang mengutip Diario Sport. Sertifikat ini menetapkan kapasitas stadion sementara sebanyak 27.000 penonton untuk bagian tribun utama dan selatan. Dokumen CFO selanjutnya akan diserahkan ke Dewan Kota Barcelona agar dikeluarkan izin penggunaan okupansi permit. Barcelona berharap izin itu selesai tepat waktu untuk laga kandang mereka melawan Getafe. Sheffield United resmi mengumumkan kembali Chris Wilder sebagai pelatih kepala usai memecat Ruben Selles akhir pekan lalu. The Bladers sebelumnya diajar Ipswich Town dengan skor telak 5-0 pada Jumat malam. Hasil itu membuat mereka terbenam di dasar klasemen Championship tanpa poin dari 5 laga. Wilder yang sudah 2 kali membawa Sheffield United promosi dipercaya untuk mengangkat performa tim. Ini akan jadi periode ketiganya menangani klub yang ia dukung sejak kecil. Manchester United akan merilis laporan keuangan penuh mereka pada Rabu waktu setempat, 6 bulan setelah Jim Ratcliffe memperingatkan risiko kebangkrutan jika tidak ada penghematan drastis. Menurut laporan ESPN, catatan ini mencakup periode hingga 30 Juni dan diperkirakan menyingkap kesulitan klub baik di dalam maupun di luar lapangan. Musim lalu, MU mencatat finish terendah di Premier League serta melakukan pemangkasan ratusan staf. Ratcliffe yang menginvestasikan 300 juta pound sterling menegaskan langkah efisiensi jadi kunci agar klub bisa kembali stabil. Pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe menegaskan keyakinannya bahwa skuad Setan Merah cukup kuat untuk kembali ke Liga Champions musim ini. Menurut laporan Ben Jacobs di situs resmi Couch Offside, pembicaraan soal masa depan Ruben Amorim baru akan relevan jika target Eropa gagal tercapai. Amorim yang masih terikat kontrak hingga 2027 dijadwalkan menjalani evaluasi akhir musim seperti rencana awal klub. Manajemen kini memberi dukungan penuh dan tidak berencana melakukan pergantian pelatih di tengah jalan. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengumumkan bahwa kapten tim Martin Odegaard akan absen saat menghadapi Athletic Bilbao dalam pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Odegaard kembali cedera bahu, sama seperti masalah yang sebelumnya dialaminya setelah laga melawan Leeds United. Selain Odegaard, Arsenal juga masih tanpa Gabriel Jesus, Kai Havertz, Ben White, dan Bukayo Saka yang semuanya sedang dalam proses pemulihan cedera. Arteta menyatakan pihak medis akan melakukan evaluasi lebih lanjut, tapi optimis bahwa Odegaard tidak memerlukan operasi. Chelsea mendapatkan dorongan jelang 2 Liga Champions melawan Bayern Munchen setelah pemain muda Brazil mereka, Estevão Willian, kembali ikut latihan penuh di Cobham. Sebelumnya, Estevão absen dalam laga 2-2 kontra Brentford karena sakit saat tugas internasional. Keterlibatannya dalam sesi latihan dan kondisi terkini membuatnya kemungkinan tersedia bagi pelatih Enzo Maresca untuk pertandingan di Allianz Arena. Chelsea sendiri tampil di kancah Eropa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun dan hadapi laga berat ini dengan skuad yang bersemangat kembali. Chelsea dilaporkan akan menawarkan kontrak baru kepada Moises Caicedo sebagai bentuk apresiasi atas performanya untuk mencegah klub lain mendekatinya, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Gelandang asal Ekuador tersebut telah menjadi sosok kunci di lini tengah Chelsea sejak kedatangannya dari Brighton pada tahun 2023. Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2031, tetapi klub ingin menyesuaikan kesepakatan baru sebagai pengakuan atas kontribusi Caicedo yang terus meningkat. Pembicaraan formal diyakini akan segera dimulai.
West Ham dilaporkan tengah mempertimbangkan Nuno Espirito Santo sebagai calon pengganti Graham Potter yang posisinya mulai tertekan setelah awal musim yang buruk. Seperti dilaporkan The Sun melalui Alan Nixon, manajemen klub sedang menimbang opsi untuk membalikan tren negatif yang membuat The Hammers terpuruk di zona degradasi. Potter menuai kritik karena gagal membawa progres nyata. Setelah musim lalu hanya finish di peringkat 14, Nuno disebut jadi kandidat kuat berkat rekam jejaknya dalam membangun tim dengan disiplin. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.